mengalami depresi yang akut. Mereka sedang sakit jiwanya, mereka sedang sakit mentalnya, mereka mudah marah, mereka sering galau, disenggol sedikit marah, ingin berkelahi, ingin memaki-maki orang, ingin flexing, bahkan ingin membuat orang jatuh, pelayanan ditinggalkan, apa yang sudah dicapai bertahun-tahun, karir yang sangat besar, capaian-capaian yang sangat tinggi, dengan ucapan-ucapan yang sederhana, mereka mudah jatuh. Kenapa? Karena mereka depresi. Orang yang depresi, orang yang tidak punya Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, Rasul Paulus, Mary dari Elsafat membaca ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Kata Rasul Paulus, dan supaya aku jangan meninggikan diri atas apa? Segala pernyataan Allah. Pernyataan apa? Saudara, Rasul Paulus satu-satunya rasul yang diangkat menjadi rasul ketika Yesus sudah naik ke sorga dan tidak ada lagi di bumi Yerusalem bersama-sama dengan rasul-rasul yang lain. Tetapi Rasul Paulus mendapatkan privilege, mendapatkan keistimewaan khusus. Apa itu? Dia lewat saja bayangannya, karena orang sakit sembuh, sapu tangannya dilaporkan kepada orang sakit sembuh. Eutikus jatuh dari lantai 2, kemudian dia mati. Paulus mendoakannya, dia yang mati menjadi hidup kembali. Amin. Tetapi Rasul Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri. Orang yang cemas, orang yang depresi, orang yang mengalami resesi jiwa, orang yang mengalami strawberry generation. Tahu buah strawberry? Pernah lihat buah strawberry? Pernah pegang buah strawberry? Kalau ke Malang itu ada perkebunan strawberry, betul? Ada yang sudah pernah ke Malang? Strawberry itu warnanya apa? Pink, merah muda, betul? Cantik sekali, apalagi kalau sudah matang. Tetapi buah strawberry punya karakteristik khusus. Kalau dia sudah matang, disenggol sendiri, sedikit hancur, betul kan? Kenapa? Sekalipun dia kelihatan casingnya cantik, casingnya cakep, casingnya bagus, tampilan dari luar enak dipandang mata, tetapi dia rapuh, tidak kuat pasca panen itu. Begitu banyak orang yang sangat rapuh, orang-orang yang sudah kaya raya, orang-orang yang punya banyak harta benda, hanya karena anak-anak mereka yang Kristiani rapuh, tidak pernah mengalami pendidikan agama yang kuat, tidak pernah menjalani katekisasi, tidak lagi mendalami firman Tuhan, malas baca Alkitab, tidak pernah lagi mau berdoa, tidak mau menyembah Allah, malas berjanji, malas disuruh pelayanan, hanya pamer harta di media sosial. Akibat satu foto, karir sang bapak hancur dan masuk penjara. Banyak orang yang rapuh, banyak orang yang tidak kuat, dan itu sering terjadi dalam kekristenan. Amin. Ada seorang jenderal bintang 2, orang yang harusnya sudah dewasa rohani, orang yang sudah bisa mengelola emosi, orang yang sudah menjadi contoh, tetapi karena kekuasaan, karena hawa nafsu, dia harus mengorbankan nyawa siapa? Anak buahnya. Dia tidak peduli lagi dia Kristen. Dia tidak peduli lagi Kristus yang sudah menebus dirinya. Dia tidak pernah lagi peduli baptisannya. Dia tidak pernah lagi peduli dengan pengakuan imannya. Dia tidak pernah lagi peduli dengan pengajaran yang sudah diterimanya. Dan hari ini kita bicara soal itu. Lanjut. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Dan Rasul Paulus, orang yang menulis begitu banyak kitab dalam perjanjian baru, orang yang mendirikan begitu banyak jemaat di Asia, di Eropa, tetapi dia mengalami apa? Duri dalam daging. Dalam ensiklopedia Rasul Paulus saya baca, Rasul Paulus itu
Duri dalam dagingnya ditafsirkan bahwa Rasul Paulus itu matanya katarak, matanya buram. Itu sebabnya surat Galatia ditulis tangan oleh Rasul Paulus dengan huruf-huruf yang sangat besar. Yang kedua, fisiknya badannya pokok dan kakinya pincang. Itu sebabnya dia berkata, maka aku diberi duri dalam dagingku. Duri dalam daging itu yang tidak bisa lagi sembuh atau dipulihkan. Kadang-kadang kita mengalami duri dalam daging, bukan? Saya mengalami duri dalam daging. 2 tahun saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, jika betul Engkau ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang pernah menyembuhkan Bartimeus, yang pernah membangkitkan Lazarus, yang pernah menyembuhkan hati Zakeus, di manakah Engkau? Masakan hanya kedua biji mata ini Engkau tidak sanggup membuat aku melihat? Ayah saya seorang pendeta, pendiri sekolah tinggi teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Tentela, Sulawesi Tengah. Saya bilang, ya Tuhan, masa Engkau tidak pernah melihat pengorbanan dan perjuangan ayah saya? Mama saya seorang diaken, seumur hidupnya membaktikan dirinya untuk melayani. Tapi mengapa saya harus menjadi orang buta? Mengapa? Saya protes. Tidak hanya itu, saudara, saya dikala menderita, dikala mengalami kesunyian, dikala mengalami kesepian, orang wanita yang saya cintai, yang waktu saya melihat dia sangat mengasihi saya, dia sangat mencintai saya, dia sangat memerlukan saya, tetapi ketika saya buta dia kabur. Rasanya seperti mau mati, menderita, saudara. Dan saya janji, saya tidak akan pernah mau menikah. Dan saya benci 2. Yang pertama Tuhan, yang kedua perempuan. Kenapa? Mereka mengecewakan saya. Saya pulang kampung di Poso sementara kerusuhan tahun 99. Saya minta sama Tuhan dalam perjalanan, kalau saya ditembak mati, ditangkap atau dipotong leherku, potonglah leherku, karena saya tidak punya lagi harapan untuk hidup. Saya tidak siap menjalani kehidupan dalam kegelapan setiap hari, setiap saat. Tuhan, aku tak sanggup untuk menerima semua ini. Teman-teman saya sudah diwisuda, tetapi saya gagal pulang kampung, bukan dengan sarjana teologi, pulang kampung mendapatkan predikat menjadi orang buta. SMTG, bukan sarjana muda teologi, siang malam tetap gelap. Menyedihkan, saudara. Satu saat putus asa, saya minum obat anti nyamuk. Saya tidak mau bilang mereknya karena jangan-jangan ada yang ikut, nggak boleh ya. Setengah gelas, gluk 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 gluk. Tuhan, saya siap. Kalau ini jalan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau minum mati apa tidak? Mati apa tidak? Kalau mati saya nggak bisa berdiri di sini, saudara. Ya, akhirnya saya tidak mati. Karena setelah saya minum, saya tanya sama mama saya, yang saya minum ini apa? Katanya baygon rasa strawberry, pantas nggak mati. Saudara, kalau Tuhan belum panggil apapun itu, manusia tidak bisa mereka-rekakan yang jahat, termasuk untuk dirinya. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil satu kali, Dia akan tangkap, Dia akan perlengkapi, Dia akan proteksi hidupmu, Dia akan utus engkau, Dia akan beri kuasanya sehingga engkau akan dipakai olehnya. Minum racun sekalipun, engkau akan diperjuangkan oleh Tuhan, dan Dia akan pakai hidupmu kini dan yang akan datang. Haleluya, amin. Tapi jangan coba-coba, Tuhan saya mau minum racun ya. Gak boleh ya, itu bukan tanggung jawab saya. Ya Pak Gembala ya. Ya, itu kasus lain. Lanjut. Yaitu seorang utusan iblis untuk membujuk aku supaya aku jangan meninggikan diri. 8.
Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utuslah iblis itu mundur daripada. Tentang hal itu, sudah berapa kali Paulus berseru kepada Tuhan? 3 kali. Sudah berapa kali Paulus berseru kepada Tuhan? 3 kali. 3 kali, saudara. Saya 2 tahun. Bapak Ibu tentu punya seruan. Ada yang mungkin 1 tahun, ada yang mungkin 2 tahun, ada yang mungkin 3 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 20 tahun, entah berapa tahun, saya tidak tahu. Paulus 3 kali berdoa. Bayangkan saudara, dia yang sering membuat mujizat oleh anugerah Allah, tetapi dalam seruannya Tuhan tak jawab. Ini aneh.